Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Saat itu, Suci hanya bisa terdiam, dan rasa was-was dan khawatir berkecamuk dalam pikirannya. Ia pun tidak bisa memejamkan matanya kala itu. Kali ini, kalau dia tidak bisa memberikan tumbal kepada Raja Jin Kodok Hijau, maka nyawa merekalah yang akan menjadi gantinya. Seperti biasa, tampak uang dan emas bertebaran di mana-mana. Antara senang dan cemas menyelimuti hati Suci. Suci pun kemudian mengumpulkan uang dan perhiasan pemberian Raja Jin Kodok. Ia pun menaruhnya di dalam kotak. Setelah beberapa saat kemudian, ia pun selesai dan sekitar pukul 4 pagi, ia tertidur pulas. Tak terasa, 6 jam lamanya ia tertidur pulas, hingga ia tidak tahu kalau suaminya sudah pulang dari luar kota. Joko yang saat itu sudah pulang dan membuka pintu kamar dan melihat Suci yang terlelap tidur. Ia pun kasihan dan tidak membangunkannya. Ia biarkan Suci terlelap dalam tidurnya. Setelah mandi, Joko pun kemudian menuju ke ruang TV. Ia pun meminta Mbok Surip untuk membuatkan kopi panas. Mbok, tolong bikinkan kopi panas ya. Sama itu, bikinkan juga roti bakar. Mbok Surip pun segera melaksanakan perintah dari Joko. Ia segera memasak air dan membuat roti bakar. Tak lupa, Mbok Surip juga memasak menu sarapan pagi. Setelah kopi dan roti bakar jadi, Mbok Surip segera mengantarnya ke ruang TV, dan ia pun menyuguhkannya kepada Joko. Joko asik menonton TV dan menikmati kopi dan roti bakar pagi itu. Sementara
Mbok Surip kembali melangkah dan melanjutkan aktivitasnya. Sekitar pukul 10 pagi, Suci pun terbangun. Ia pun kemudian turun dari tempat tidurnya, dan segera ia membuka pintu kamarnya. Kemudian, ia melangkah menuju ke ruang TV, dan ia melihat suaminya lagi asik nonton TV. Ia pun kembali ke kamar dan kemudian menuju ke kamar mandi. Dan ia pun kemudian mandi pagi. Tetes demi tetes air pagi itu membasahi sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, Suci pun selesai mandi dan segera keluar dari kamar mandi. Ia pun duduk di meja riasnya, sambil memandangi kaca cermin yang ada di depannya. Selang beberapa saat kemudian, ia segera berganti pakaian dan merias diri. Tak lupa, ia menyemprotkan parfum kesukaannya yang sangat wangi. Suci kemudian keluar dari kamar dan melangkah menuju ke ruang TV menemui suaminya. Ia mengajak suaminya untuk sarapan pagi bareng. Joko pun mengiyakan ajakan Suci, dan mereka berdua pun sarapan pagi bersama. Tampak segala macam menu dan hidangan terpampang di meja makan. Hidangan hasil masakan Mbok Surip. Ternyata masakan Mbok Surip memang enak. Suci dan Joko pun ketagihan dengan masakan Mbok Surip. Setelah mereka berdua selesai sarapan pagi, Suci dan Joko melangkah menuju ke ruang taman di samping rumah. Mereka duduk-duduk santai di pinggir kolam renang pribadi mereka. Keduanya tampak serius ngobrol, entah apa yang diobrolin mereka. Dan ternyata, Suci membicarakan tentang Raja Jin Kodok yang ingin menagih janji tumbal pesugihan. Joko dan Suci pun bingung, karena selama ini banyak orang yang ada di rumahnya dan ikut bekerja di rumahnya lah yang bisa dijadikan tumbal pesugihan Raja Jin Kodok Ijo. Karena ia belum bisa mendapatkan pembantu lagi yang usianya masih muda. Suci dan Joko juga tidak mau kalau anaknya yang cuma tinggal satu dijadikan tumbal pesugihan. Kali ini, mereka berdua merasa cemas dan khawatir. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang terasa senang dan bahagia. Lama sekali mereka berbincang di kolam renang mereka. Waktu pun berlalu, hari demi hari, minggu demi minggu, dan mereka belum juga mendapatkan target untuk dijadikan tumbal pesugihan. Sempat dalam pikiran mereka berdua untuk berhenti dari pemujaan pesugihan ini. Mereka sudah lelah beberapa minggu ini didatangi Raja Jin dan menagih tumbal. Pada suatu hari, di malam itu, Suci dan Joko pergi ke rumah Mbah Sumo. Dan sampailah mereka di rumah Mbah Sumo. Joko pun segera mengetuk pintu. "Mbah? Mbah?" Ya. Siapa ya?" "Aku Mbah Joko." "Oh, kamu Jok." Selang beberapa saat kemudian, pintu pun terbuka. Dan tampak Mbah Sumo berada di hadapan mereka. Segera, Mbah Sumo pun mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah. Sejenak kemudian, "Ada apa, Job?" "Gini, Mbah. Apakah pesugihan yang kami jalani bisa dihentikan, Mbah?" "Kenapa? Ada apa?"
Tanya Mbah Sumo kepada Joko. Kami ini lagi sulit mencari tumbal, Mbah. Gini, Jok. Pesugihan yang kamu jalani bisa saja kamu hentikan, tapi ada konsekuensinya. Apa itu, Mbah? Jika kamu berhenti, maka seluruh harta dan kekayaanmu akan hilang dan habis. Dan kemudian kamu akan hidup miskin, lebih miskin dari yang lain. Joko dan Suci pun bingung dengan jawaban Mbah Sumo. Hanya ada dua pilihan, terus lanjut apa berhenti. Setelah ngobrol lama sekali, Joko dan Suci pun berpamitan pulang. Tak lupa, seperti biasa, ia memberikan amplop kepada Mbah Sumo. Sesampai di rumah, Joko dan Suci bersikeras tidak melanjutkan memenuhi tumbal kepada Raja Jin Kodok. Tekad mereka sudah bulat untuk hal ini, karena mereka juga tidak rela anaknya jadi tumbal lagi. Selang beberapa minggu, saat Joko sedang pergi keluar kota untuk menengok tanah perkebunannya. Saat itu, ia masih dalam perjalanan. Sekitar pukul 11 malam, ia pun melewati tikungan dan tiba-tiba dari arah depan terlihat sebuah mobil truk gandeng besar melaju cepat ke arahnya. Tak hayal lagi, tabrakan pun tak terelakkan, dan Joko meninggal seketika dengan tubuh terbakar di dalam mobilnya. Suci yang mendengar kabar sontak shock dan kaget, dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Selang 40 hari setelah kematian suaminya, ternyata nasib tragis juga dialami oleh Suci. Malam itu, saat ia tertidur, ia kaget saat tiba-tiba terlihat Raja Jin Kodok Ijo di hadapannya. Dan Raja Jin Kodok Ijo pun mencekik lehernya. Suci pun berusaha berontak, namun tenaganya sia-sia belaka. Akhirnya Suci pun roboh tak bernyawa. Suci tewas dengan mata melotot dan lidah menjulur. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.